Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak. Shalom Kak Nelson. Di sini juga ada Shalom Kak Sally. Nah, Kak Sally nemenin kita nih adik-adik di sini. Coba adik-adik tanya, kenal nggak sama Kak Sally? Gitu sama adik sama kakaknya atau nggak sama papanya? Kalau nggak kenal, udah nggak apa-apa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Coba siapa yang kangen banget ke gereja? Sama kakak juga kangen banget kerja adik-adik semua dan kakak-kakak yang lain. Tapi nggak apa-apa, meskipun kita masih ibadah di rumah, kita harus tetap memberikan yang terbaik. Kita harus tetap jadi anak-anak yang hebat. Kita harus tetap jadi anak-anak yang luar biasa. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk malam yang sudah berlalu. Hari ini kami mau ibadah. Kami mau kasih yang terbaik. Kami mau nyanyi dengan segenap hati. Dan juga kami mau dengerin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan amin. Nah, kita mau agak sedikit ya. Yuk kita yel-yel dulu adik-adik Kiki dan Kimo yang dipimpin oleh salah satu teman kita. 1, 2, 3, Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, kita yel-yel sekali lagi ya. Dimulai dari bawah. Itu bahasa saja ya kak. Oke. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Sekarang giliran kakak-kakak Ejennya akan dipimpin oleh salah satu teman Ejen. Siap, gerak, Ejen, Indonesia, hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat, yes. Sekali lagi ya, kita yel-yel Ejen dipimpin oleh Kak Meli. Oke Jen, Kimo kakinya juga ikutan aja, nggak apa-apa, biar kita bergerak terus tangannya dan tubuhnya ya. Jen, Euro Generation, hebat. Apa kabar Jen? Luar biasa, dahsyat, yes. Kayaknya ada yang belum loncat tuh kak. Ayo adik-adik coba kakinya, nggak ada yang nempel kan? Sekali lagi ya. Oke. Apa kabar Jen? Luar biasa, dahsyat, yes. Wah, kalian anak-anak yang hebat, katakan hebat. Nah, saya juga sekarang mau deklarasi. Ada yang baru nih kak deklarasinya, ada tambahannya. Coba, ada yang masih inget nggak deklarasi kita selama 2 bulan kemarin apa? Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat, gitu kan? Nah, sekarang kakak mau tambahin lagi, karena kakak yakin kalian anak-anak yang hebat, jadi bisa lebih hafal banyak lagi. Oke, ikutin ya adik-adik, pelan-pelan aja. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Kayaknya ada yang salah kak, hebatnya gini dia, gini kak. Kita harus lebih semangat ya. Sekali lagi adik-adik, aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Tambahannya, aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Gampang kan? Nih, kita tambahannya ulangin lagi ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi, kita ulang dari pertama ya. Dari bait pertama sampai bait yang ketiga. Siapa? Ya. Siapa Nasan? Ya. Oke. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat.
diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Mantap! Nah adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, sebelum kita nanti lihat ada apa di hari ini, sebelum nanti kita kreativitas, sebelum nanti kita games, kita mau datang dulu sama Tuhan, kita mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kalau tadi malam sampai tadi pagi kalian boleh tidur dengan nyenyak, kalian boleh punya tidur yang baik, kalian boleh sekolah, kalian boleh main sama mama papa, kalian boleh punya makanan yang enak-enak. Semuanya kita harus bersyukur sama Tuhan. Sekarang kakak ajak kalian, kalau yang masih duduk kakak ajak kalian bangkit berdiri untuk kita sama-sama sembah Tuhan. Ayo adik-adik, kakak percaya Tuhan sayang sama adik-adik dan adik-adik juga sayang sama Tuhan.
Benar Tuhan, gak ada henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sekolah lagi meskipun di rumah. Kami boleh tetap berkumpul bersama keluarga kami. Kami boleh tetap diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kami boleh tetap sehat. Kami boleh tetap menjadi anak-anak yang hebat. Semuanya karena kasih Tuhan. Semuanya karena Tuhan sayang sama kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lebih lagi tentang firman-Mu. Kami mau siapin telinga kami. Kami mau siapin hati kami. Kami mau duduk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terlebih Tuhan, kami bisa melakukan firman Tuhan. Kau yang berkati kakak kami yang akan membagikan firman. Setiap apapun yang dikatakan oleh kakak kami boleh bisa mengerti dan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, Ejen sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi sama Kak Rika pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik pagi hari ini? Wah, kakak berharap dan selalu berdoa sama Tuhan kabar adik-adik semuanya baik dan sehat semuanya. Kalau misalnya ada yang lagi sakit, gak enak badan, adik-adik tetap semangat. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Semangat mengikuti nanti game atau aktivitas. Karena ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau nanya dulu sama adik-adik di rumah. Minggu kemarin nih, minggu lalu tuh kakaknya nyuruh adik-adik, ngajak adik-adik untuk bereksperimen nanam apa tuh? Iya bener, nanam biji kacang hijau. Atau mungkin adik-adik ada yang nanam biji lagi, kacang kedelai atau kacang merah. Coba kakak pengen tahu, bertumbuh nggak kacangnya? Disiram nggak kacangnya? Dijaga, dirawat nggak? Wah, kayaknya ada yang tumbuh banyak ya, ada yang mungkin kemarin kan kakaknya bilang kalau yang nggak disiram atau disiramnya sesekali itu pasti tumbuhnya nggak akan baik. Karena yang do my best, dia akan menjaganya, merawatnya dengan sungguh amat baik. Karena dia bertanggung jawab. Nah, ngomong soal bertanggung jawab, 1 bulan ke depan kita akan belajar tentang menjadi. Coba baca di rumah apa ini adik-adik? Menjadi berkat. Coba baca. Menjadi berkat. Good. Gimana kah caranya buat menjadi berkat? Banyak caranya adik-adik. 1 minggu ini, khususnya di hari ini, kita akan belajar menjadi berkat dengan cara baca lagi, bertanggung jawab. Coba, bertanggung jawab. Apa sih kau bertanggung jawab itu? Nah, adik-adik pengen tahu bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab itu adalah adik-adik tahu tugas adik-adik itu apa, yang harus adik-adik kerjakan itu apa, dan adik-adik mengerjakannya sampai dengan selesai. Ya, jadi itu bertanggung jawab. Waktu adik-adik tahu apa nih tugas atau yang harus adik-adik lakukan, adik-adik lakukan dengan sebaik-baiknya sampai selesai, itu namanya bertanggung jawab. Seperti pujian yang akan kita belajar sama-sama tentang bertanggung jawab. Kita belajar tentang bertanggung jawab lewat pujian yang satu ini adik-adik. Yuk berdiri, yuk berdiri. Oke, yuk. Oke adik-adik, ini dia, ini kita, ini lagu tentang bertanggung jawab. Lagu apa kakak-kakak? Bertanggung jawab. Yuk kita sama-sama belajar. Mana tangannya? Kita gulung ya waktu ada musik. Yuk bersama. Yes.
bertanggung jawab. Kalau adik-adik lupa apa sih Kak bertanggung jawab, nyanyiin aja lagu yang tadi. Nah, ngomong-ngomong bertanggung jawab, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat bertanggung jawab adik-adik. Adik-adik tahu siapa dia? Mau tahu? Kita saksikan sama-sama kisah tokoh yang bertanggung jawab. Ayah Daud yang bernama Isai, dia mempunyai banyak domba. Pada waktu itu, Bapak Isai memerintahkan kepada Daud untuk menjaga beberapa dombanya. Orang yang suka menjaga domba itu disebut gembala. Daud adalah seorang gembala yang baik, dan domba-dombanya selalu bersama-sama. Tiba-tiba, pada waktu itu datanglah seekor singa yang lapar. Singa itu melihat domba-domba yang sedang duduk di padang rumput. Domba-domba itu mulai takut ketika melihat ada seekor singa yang mendekatinya. Kemudian singa itu mulai berjalan perlahan-lahan hendak mendekati domba-domba itu. Domba-domba semakin ketakutan. Singa itu hendak menerkamnya. Tetapi kemudian Daud melihat singa itu dan ia segera berlari mau menghajar singa itu. Dan ketika singa itu akan memakan domba itu, tiba-tiba singa itu terkaget karena melihat Daud. Singa itu menjadi marah. Dia berlari menyerang Daud. Ketika itu Daud langsung cepat memukul singa itu. Lalu singa itu pun terjatuh dan kalah. Daud berhasil menyelamatkan domba-dombanya, dan domba-dombanya tidak perlu takut lagi karena ada gembala yang baik dan bertanggung jawab, yaitu Daud. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat kisah cerita salah satu tokoh. Siapa tadi namanya adik-adik? Daud. Ya, siapa? Daud. Nah, Daud itu ternyata sangat bertanggung jawab ya adik-adik. Adik-adik lihat perbuatan bertanggung jawab Daud apa? Nah, waktu tadi papahnya suruh apa sama Daud? Ya, papahnya menyuruh Daud untuk menjaga domba-dombanya. Daud melakukannya nggak adik-adik? Melakukannya. Daud bertanggung jawab. Waktu tadi papahnya bilang jagain domba, Daud waktu di ladang itu menjaga dombanya. Daud nggak santai-santai waktu di ladang atau tidur-tiduran. Enggak ya. Tadi lihat kan, waktu mau ada binatang apa tuh yang ya, waktu mau ada singa, Daud nggak tinggal diam. Daud langsung ambil tempatnya, lalu singanya diapain tadi adik-adik? Ditusuk, singanya jatuh dan singanya kalah. Oh, akhirnya domba-dombanya Daud selamat. Domba-dombanya Daud jadi tidak ketakutan lagi kan? Nah, itu buktinya Daud bertanggung jawab. Nah, selain itu pun Daud juga pasti kalau ada dombanya yang hilang tuh, Daud gak akan santai-santai. Misalnya tadi dombanya 3, hilang 1, biarin gitu tinggal 2, nggak susah kan? Nggak gitu, Daud pasti langsung mencarinya. Nah, coba ya sekarang biar adik-adik kebayang jadi Daud tuh kayak gimana sih? Kita bermain dulu yuk. Cara bermainnya gimana? Cara bermainnya itu kayak petak umpet. Nah, misalnya di rumahnya ada siapa aja? Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Nah, dari 4 orang ini tentukan siapa yang akan menjadi Daud. Aku misalnya. Nah, berarti sisanya kalau adik-adik jadi Daud, mama, papa, sama cici atau kokonya jadi domba. Mereka harus sembunyi. Nah, nanti adik-adik coba cari yang jadi Daud di mana ya domba-dombanya, sampai domba-dombanya itu harus ketemu. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Yuk kita bermain yuk adik-adik. Halo adik-adik. Halo Karina. Hari ini kita mau bermain petak umpet. Nah, kali ini kalian jadi dombanya, Karima jadi Daud. Karena seorang Daud punya domba. Jadi nanti dombanya bersembunyi dan gembalanya Daud mencari dombanya sampai ketemu. Bisa? Bisa. Oke, kita bermain ya. Dombanya di mana? Ada domba 1 di sini.
Di mana lagi ya dombanya ya? Dicari dulu ya. Domba Chelsea, domba Audi, kalau domba Valen tadi sudah ada. Di mana ya? Coba kita cari. Oh, ini dia, ada di sini. Nah, gimana bermainnya? Yang jadi Daud susah nggak tadi nemuin domba-dombanya? Udah ketemu semua domba-dombanya? Nah, itulah anak atau yang dilakukan Daud untuk bertanggung jawab. Nah, seperti itulah adik-adik, untuk menjadi berkat itu kita harus bertanggung jawab. Contohnya nih, kalau adik-adik tadi kan kakak bilang bertanggung jawab itu apa sih kak? Bertanggung jawab itu adik-adik tahu apa yang harus adik-adik lakukan, lalu adik-adik kerjakan dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Misalnya, contohnya adik-adik, tanggung jawab adik-adik apa sih? Ya, sebagai adik-adik udah sekolah kan? Kalau yang udah sekolah itu adik-adik tanggung jawabnya apa? Belajar. Nah, kalau yang udah sekolah itu harus belajar. Waktu ada PR atau waktu ada pelajaran, anak yang bertanggung jawab dia akan menyelesaikan pelajarannya atau PR-nya sampai selesai. Nah, adik-adik walaupun saat ini mungkin adik-adik belajarnya di rumah aja. Wah, enak kak kalau belajar di rumah aja, santai, bisa dikerjainnya besok-besok lagi aja. Itu yang bertanggung jawab? Tidak adik-adik, anak yang bertanggung jawab itu, ingat waktu yang bulan lalu kita belajar tidak suka menunda-nunda. Kalau PR itu harus selesai hari itu, pelajaran itu harus selesai hari itu juga, selesaikan hari itu juga. Itu anak yang bertanggung jawab. Coba bilang sama-sama di rumah, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Good. Jadilah anak-anak yang bertanggung jawab. Kak, aku belum sekolah, aku masih kecil. Anak yang kecil atau masih kecil juga bisa belajar bertanggung jawab. Caranya gimana? Nih, misalnya kalau adik-adik yang belum sekolah bisa belajar bertanggung jawab. Kalau habis main, anak yang bertanggung jawab ngapain? Betul, mainannya diberesin lagi. Kalau yang dari kotak dikeluarin, habis main diapain lagi? Dimasukin lagi. Itu anak yang bertanggung jawab. Atau misalnya anak yang batita yang kecil gitu ya, mama mau cucu. Anak yang bertanggung jawab, udah susunya ada dibuang-buang? Enggak. Anak yang bertanggung jawab, waktu minta susu lalu susunya diminum sampai habis. Itu anak yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik semua di rumah mau menjadi berkat dengan cara apa? Bertanggung jawab. Coba ulangi kakak ya. Menjadi berkat dengan bertanggung jawab. Oke, nah seperti yang tadi adik-adik bilang, aku mau bertanggung jawab, menjadi berkat dan bertanggung jawab. Kakak akan ajak adik-adik di rumah untuk membuat sebuah kartu bertanggung jawab. Nih, kakak udah buat ya, kartu bertanggung jawab. Adik-adik bisa praktekkan melakukan atau menjadi berkat di rumah dengan bertanggung jawab. Itu caranya adik-adik bikin kartu. Kakak juga udah kasih format buat di print. Kalau mama-mamanya di rumah ada printer bisa langsung di print, nanti tinggal dikasih tanda atau dikasih checklist atau mau dikasih hati kalau adik-adik sudah melakukan. Misalnya di sini kakak buat tugas-tugas yang adik-adik mau lakukan apa aja. Tadi ingat, sebagai yang udah sekolah, tanggung jawab adik-adik itu apa? Belajar, membuat PR. Lalu tulis di sini membantu mama menyapu. Adik-adik harus bertanggung jawab menyapu sampai selesai. Lalu apa yang di sini? Merapihkan mainan. Itu bertanggung jawab, rapihkan mainannya sampai rapi. Atau misalnya yang udah besar tuh mau bertanggung jawab membereskan kamar atau menjaga kebersihan kamar, kerapihan kamar. Boleh, bebas.
apa yang akan adik-adik tulis di kartu bertanggung jawab ini. Lalu adik-adik bikin kolomnya ke sini 7. Adik-adik lakukan selama 7 hari biar itu menjadi kebiasaan atau habit yang baru. Ya, nah nanti kalau misalnya hari ini udah bikin PR, lalu di sini adik-adik kasih hati, aku udah melakukannya. Jangan ini ya, oh biar nanti dikasih lihat kakak, tulis dikasih hati semuanya padahal belum dilakukan. Itu tidak bertanggung jawab ya adik-adik. Oke, selamat mencoba ya buat kartu. Kalau nggak ada kartu kertas yang tebal, boleh pakai kertas HPS, nanti adik-adik bikin garis-garis ya. Di situ tulis kartu bertanggung jawab. Nanti adik-adik boleh fotokan, kakak pengen lihat hasilnya tanggung jawab yang adik-adik buat ya. Nah adik-adik, gimana? Sudah membuat kartu bertanggung jawabnya? Coba ya buat, lalu adik-adik praktekkan bertanggung jawab selama 1 minggu ke depan. Kakak percaya kalau adik-adik setia melakukannya, dari perkara kecil, dari hal-hal yang kecil, seperti tadi Daud dikasih kepercayaan sama papanya buat jagain banyak dombanya. Enggak loh, tadi kita lihat berapa? Cuman 3 domba, tapi Daud jaga dengan baik. Daud bertanggung jawab menjaga, melindunginya dengan baik. Daud berusaha untuk bertanggung jawab kepada papanya. Ya, nah kakak percaya adik-adik juga bisa bertanggung jawab dari hal-hal kecil. Ya, seperti firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 10 yang berkata seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi kalau adik-adik biasa tanggung jawab pada hal yang kecil, kakak percaya nanti waktu ada hal yang besar, adik-adik bisa lebih bertanggung jawab lagi. Ya, jadi kalau misalnya sama mamanya disuruh cuman abis mandi taruh anduk, itu hal kecil kan? Tapi kalau adik-adik setia melakukannya, bertanggung jawab, nanti hal-hal yang besar adik-adik bisa melakukannya. Yuk, sekarang yang mau lebih bertanggung jawab lagi, yang mau menjadi berkat, yuk kita sama-sama berdoa. Kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong aku mau menjadi berkat dengan bertanggung jawab. Karena menjadi berkat itu apa adik-adik? Bertanggung jawab. Waktu adik-adik melakukan tugas-tugas adik-adik, itu tandanya adik-adik sudah menjadi berkat. Adik-adik bertanggung jawab, adik-adik sudah menjadi berkat. Tapi kalau adik-adik tidak bertanggung jawab, seenaknya, nggak mau biarin aja, kerjaannya nggak sampai selesai, itu tidak menjadi berkat. Yuk, yang mau menjadi berkat dan bertanggung jawab saat ini, semangat! Kalian anak-anak yang hebat, kalian bisa bertanggung jawab. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Nah, sebelum kita masuk ke ayat hafalan yang baru, kita mau lihat dulu nih teman-teman kita yang presentasi ayat hafalan minggu lalu. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, mantap semuanya, pasti bisa dong ayat hafalan di adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen, karena semua ayat hafalan yang kalian hafalkan itu gampang dan pasti ada gerakannya. Sekarang kita mau belajar ayat hafalan yang baru ya. Siap Kak? Siap Kak? Oke. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi ya, kita ulang lebih sedikit cepat, tapi tidak terlalu lambat juga. Oke? Lukas 16
ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke, sekali lagi kita ulang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Duh, tadi kakak ada yang salah nih. Masih error-error sedikit, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, mantap. Nah, adik-adik, apa sih barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil? Kalian udah diajarin ya tadi di firman Tuhan, waktu kita mau bertanggung jawab dalam hal-hal kecil, maka nanti kalian juga akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, dan pastinya kalian bakal banyak pengalaman sama Tuhan. Waktu kita belajar dalam hal-hal kecil, kita mau setia dalam hal-hal kecil, kayak beresin tempat tidur, beresin pakaian, taruh sepatu ke tempatnya, itu hal-hal kecil adik-adik. Kalau adik-adik udah bertanggung jawab dalam perkara kecil, nanti pasti adik-adik bisa juga bertanggung jawab dalam perkara-perkara besar. Misalnya nih, kakak yakin suatu hari nanti entah dari adik-adik Kiki, Kimo, atau Ejen ada yang pegang perusahaan. Karena kalian udah belajar dari hal-hal kecil, dari kalian masih kecil, kalian juga pasti akan bisa bertanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Nah, kalian terus belajar ya buat setia dalam perkara kecil. Semangat! Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang menjadi berkat dengan bertanggung jawab. Coba sekarang kita sama-sama gerakan tangannya ya. Waktu kakak bilang bertanggung jawab, adik-adik tepuk pundaknya. Kayak tadi gerakan lagu yang bertanggung jawab itu kan. Waktu kakaknya bilang, aku mau jadi anak yang bertanggung jawab, tepuk pundaknya. Karena itu adik-adik mengingatkan bahwa adik-adik itu anak yang bertanggung jawab. Oke ya. Oke, sekarang kita coba ya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Sekali lagi, aku anak yang bertanggung jawab. Aku anak yang bertanggung jawab. Good. Nah, adik-adik, jadilah anak-anak yang bertanggung jawab baik dalam perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Ya, karena Tuhan ciptakan adik-adik itu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Tuhan menciptakan dan menjadikan adik-adik untuk menjadi berkat dengan bertanggung jawab. Ya, praktekkan di rumah untuk adik-adik menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Hai teman-teman, yuk kita sama-sama mengatakan deklarasi anak hebat bersama yuk. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yuk kita sama-sama mengatakan deklarasi lagi. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah teman-teman, hebat sekali. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa. Kakak percaya adik-adik yang mau menjadi berkat dan bertanggung jawab, pasti Tuhan menolong adik-adik. Karena ingat adik-adik, Tuhan ciptakan adik-adik, Tuhan jadikan adik-adik itu menjadi anak yang bertanggung jawab, bukan anak yang tidak suka bertanggung jawab. Yuk adik-adik, kita berdoa, ikuti kakak berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk menjadi berkat dengan bertanggung jawab. Tuhan, tolong kami, jadikan kami anak yang bertanggung jawab dalam segala hal. Kami mau Tuhan, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, kami mau melakukannya dengan baik dan sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yuk adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Kita mau terima berkat hari ini. Yuk yang siap, angkat tangan kalian. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatannya, dengan kekuatannya. Engkau dijadikan Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang menjadi berkat, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab di dalam segala hal, baik itu segala hal yang kecil maupun yang besar. Engkau adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Kami terima Tuhan berkat-Mu. Adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Oke, tetap semangat adik-adik yang luar biasa. Kakak percaya kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang menjadi berkat, dan anak-anak yang bertanggung jawab. Coba tepuk pundak-pundaknya. Bertanggung jawab. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Ya, halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke kreativitas. Nah, sekarang kreativitasnya kita siapin dulu bahan-bahannya ya. Pertama, siapin dulu kertas. Nah, kertas ini bisa kertas HVS, kertas gambar, atau kertas untuk tulis. Pokoknya semua yang adik-adik punya ya. Terus adik-adik juga siapin pensil warna atau krayon atau cat air, mungkin kalau ada yang punya juga nggak apa-apa. Terus adik-adik juga siapin double tip atau lem, atau kalau nggak ada adik-adik bisa pakai apa aja untuk lem ya. Terus juga siapkan gunting. Adik-adik siapkan gunting ya. Nah, ini karena gunting ini tajam, adik-adik nanti minta tolong juga ke papa mamanya buat yang Kiki, yang Timo ya. Nah, terus juga siapkan pensil. Nah, adik-adik siapkan pensil dan juga spidol. Adik-adik boleh siapkan spidol kalau ada. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat dasi. Nah, sekarang kita akan membuat dasi. Pertama-tama kita buat dulu polanya. Nah, di sini kakak sudah bikin ada polanya dengan pensil. Nah, sekarang supaya kelihatan kakak tebelin pakai spidol ya. Nah, terus kita buat panjang ini. Atau kalau adik-adik mau bikin model dasinya beda mau yang aku punya model dasi yang lebih bagus, boleh adik-adik juga bikin model dasi yang adik-adik pengen. Nah, kakak bikinnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita potong untuk dasi. Nah, begini hasilnya kalau sudah dipotong. Nah, sekarang kita hias dasi ini ya. Nah, ini contoh yang udah kakak gunting dan kakak udah tulisin. Nah, kakak tulis aku anak yang tanggung jawab. Nah, adik-adik juga boleh nih ditulis pakai ayat Alkitab atau sama kayak kakak gini juga boleh. Nah, sekarang adik-adik boleh hias, boleh adik-adik gambar-gambar, boleh adik-adik hias-hias menurut adik-adik yang bagus gimana. Nah, kalau adik-adik yang nggak bisa gambar juga nggak apa-apa, adik-adik hias-hias saja menggunakan pensil warna atau spidol. Adik-adik warna juga boleh. Nah, sekarang kakak mau gambar superhero. Oke, kakak gambar superhero.
tangannya, jananya. Ini kakinya, tangannya. Terus kita kasih jubahnya. Kita kasih kancing bajunya. Terus kakak mau ganti warna, kita pakai warna merah. Kita kasih bajunya warna merah. Terus kita kasih celananya warna biru. Adik-adik juga boleh kasih warna apa saja. Terus kita kasih warna hijau. Jubahnya kita kasih warna hijau. Terus tulisannya kakak mau kasih warna-warna lagi juga boleh. Untuk pakai warna biru juga boleh adik-adik kasih. Tanggung jawabnya kakak kasih merah. Terus kakak kasih bintang-bintang. Nah, begitu cara membuat kreativitasnya. Nah, sekarang adik-adik coba di rumah ya. Nah, kakak tahu adik-adik pasti bisa, adik-adik yang hebat itu pasti bisa bikin kreatif seperti ini. Kakak percaya adik-adik itu bisa, bukannya lebih baik lagi dari yang kakak bikin ini. Karena adik-adik itu adalah adik-adik yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita mau lihat nih hasil kreativitas dari adik-adik yang minggu lalu. Wah, hebat-hebat nih mereka bikinnya. Yuk kita lihat. Quiet place, in the stillness you are there. In the secret, in the quiet hour I wait only for you, 'cause I want to know you more. And I want to know you, I want to hear your voice, I want to know you more. Yeah, I want to touch you, I want to see your face, I want to know you more. I am reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing onward, pushing every hindrance aside, out of my way.